Saudara, kali ini Cawan Hikmat membawakan tentang jangan menukar keselamatanmu. Jangan menukar keselamatanmu. Dalam Matius 16 ayat 26, Matius 16 ayat 26, Matius 16 ayat 26, demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Matius 16 ayat 26. Saudaraku sekalian, di Amerika Utara ada sejenis laba-laba disebut Black Widow. Laba-laba disebut Black Widow atau janda hitam. Janda tetapi hitam, warnanya hitam. Betinanya berukuran 2 kali lebih besar dari jantan. Berukuran 2 kali lebih besar. Laba-laba ini punya kebiasaan aneh. Selesai jantan mengawini betina, ya, dia harus berlari cepat. Sebab jika tertangkap oleh si betina, dia akan dimakan oleh betina. Dimakan sampai habis. Hampir tidak ada jantan yang lolos. Itu sebabnya betina tersebut disebut janda. Karena setelah kawin langsung kehilangan suami. Ya. Apakah si jantan tidak tahu resikonya? Resiko itu pasti tahu dia. Pasti tahu, buktinya dia segera berlari. Tapi demi memenuhi nafsu sesaat, dia berani menanggung resiko kehilangan nyawa. Dia mau menukar hidupnya hanya untuk kesenangan sesaat. Nah, saudara-saudara sekalian, manusia juga sering bersikap demikian. Ya, manusia bisa juga bersikap seperti laba-laba tadi. Demi memenuhi nafsu seksnya, manusia ada yang nekat berzina. Apa risikonya? Jika pasangannya tahu terjadi pertengkaran dan kemungkinan terjadi perceraian. Hal itu tentu menimbulkan aib bagi keluarga. Tidak sedikit yang terkena penyakit kelamin. Bagi wanita yang belum menikah beresiko hamil di luar nikah. Bahkan ada yang kehilangan nyawa karena dibunuh. Tidak hanya itu, orang itu bisa kehilangan keselamatan kekal. Keselamatan kekal juga bisa hilang. Sebab penjina tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Apakah mereka tidak sadar akibatnya? Mereka sadar, tapi karena dorongan nafsu, mereka tidak peduli dan nekat. Mereka sama seperti laba-laba jantan itu. Mau menukar keselamatan jiwanya hanya demi kesenangan sesaat. Kemudian ada lagi contoh lain. Contoh ini adalah tawon madu, jenis tawon. Tawon ini jika terganggu akan marah dan berusaha menyengat si pengganggu. Dia berusaha menyengat si pengganggu dia, sehingga pengganggu akan merasa sakit sekali. Tetapi setelah dia menyengat, dia akan mati. Jadi demi memuaskan nafsu marahnya, dia membalas, segera dia mati. Manusia pun ada yang berperangai seperti itu, seperti tawon itu. Jika terganggu akan marah, akan berusaha membalas, bahkan ada yang berusaha membunuh demi balas dendam. Namun terkadang justru dia sendiri yang terluka atau terbunuh. Membalas dendam memang memuaskan. Membalas dendam itu memuaskan.
tapi resikonya besar. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita harus mengampuni orang lain. Bukan demi kebaikan orang yang menyakiti kita, tapi demi kebaikan kita sendiri. Kita teringat dengan tragedi Adam dan Hawa. Kita tahu kisah tragis Adam dan Hawa hanya karena ingin makan buah terlarang. Makan buah, mereka harus menukar dengan penderitaan dan kematian. Bukan hanya mereka yang menanggung akibatnya, tapi juga seluruh umat manusia. Pertukaran yang amat tidak sebanding. Mereka hanya menggigit buahnya sedikit saja. Tapi penderitaan itu dan kematian berlangsung terus sampai saat ini. Mereka tahu resikonya, tetapi mereka tetap nekat melakukan larangan Allah. Ada lagi Esau yang menjual hak kesulungan. Kisah lain adalah Esau yang menukar hak kesulungannya dengan masakan kacang merah. Dia berburu, kemudian pulang. Esau merasa lapar. Dia melihat adiknya Yakub sedang memasak kacang merah. Dia bilang enak sekali nih. Dia minta kepada adiknya. Kemudian kata adiknya boleh, tapi tukar dengan kesulunganmu, hak kesulunganmu. Dia nggak peduli dengan hak kesulungan, dia ambil makanan itu, dia makan. Kepuasan makan kacang merah hanya sebentar saja. Setelah makan hilang. Tapi akibatnya dia kehilangan berkat kesulungannya. Pertukaran yang tidak seimbang. Esau amat menyesalinya. Kejadian 27 ayat 38. Kemudian ada lagi kesia-siaan Salomo. Salomo itu orang yang sangat cerdas sekali, tetapi dia bisa bertindak sia-sia. Kesenangan duniawi yang diinginkan manusia adalah kekayaan, kekuasaan, kepintaran, popularitas, atau wanita. Itulah kesenangan manusia. Raja Salomo sudah memiliki semuanya itu. Kekuasaan dan kekayaannya sangat besar. Dia raja yang terkenal berhikmat. Saking populernya Ratu Seba mengunjungi dan mengaguminya. 1 Raja-Raja 10. Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Namun apa pendapatnya? Apa pendapat Salomo tentang semua itu? Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesenangan dunia hanyalah kesia-siaan belaka. Sungguh malang manusia yang hanya mengejar kesenangan duniawi. Dalam hidupnya dan merupakan keselamatan jiwanya. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Seperti tertulis di atas. Saudara-saudara sekalian, manusia menyadari hal-hal itu. Suatu hari saya bertanya pada teman saya, seandainya Bapak dikasih kekayaan 100 miliar rupiah, diberi kekuasaan menjadi misalnya gubernur, diberi rumah, mobil mewah, dan wanita yang amat cantik. Tetapi di akhir hidup Bapak akan mati, terbakar. Apa Bapak mau? Bapak mau nggak? Jadi dia diberi kekuasaan, diberi semuanya, kesenangan duniawi, tetapi pada akhirnya ketika dia akhirnya sampai saat dia harus meninggal, dia mati terbakar. Mau nggak? Cuma dia jawab nggak mau lah. Masa saya mau? Kalau seumur hidup, Bapak seumur hidup lah. Mau tidak? Saya bilang seumur hidup mendapatkan semua itu. Dia jawab, Pak, walau seumur hidup saya menikmatinya, tapi waktu itu pasti akan berakhir.
Kalau waktunya berakhir, semua kesenangan itu pun terhenti. Lalu menghadap hukuman mati dibakar. Sudah pasti tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Dalam hati manusia ada pemikiran seperti itu. Tapi kenyataannya banyak manusia demi memuaskan nafsunya bersedia kehilangan keselamatan dan menerima hukuman kekal di api neraka. Sungguh bertukar dan tidak sebanding. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen, bahkan orang Kristen pun banyak yang menukar keselamatan demi mendapat pasangan hidup. Ya, demi mendapat pasangan hidup, mendapatkan istri atau suami. Ada orang Kristen yang rela meninggalkan imannya kepada Yesus dan akibatnya kehilangan keselamatan. Padahal setelah menikah belum tentu mendapat kebahagiaan, mungkin malah kesengsaraan dia. Ada banyak orang yang ketika menikah dia tinggalkan Yesus, dia ikut suaminya, ikut suaminya, kemudian malah dipukuli oleh suaminya atau dipoligami oleh suaminya. Dia menderita sekali. Itulah. Jadi demi mendapat kekayaan, kekuasaan apapun yang ditawarkan dunia, ada orang Kristen yang bersedia meninggalkan Yesus dan kehilangan keselamatan. Padahal semua keselamatan, semua tawaran duniawi itu tidak seberapa dan terkadang dinikmati hanya sekejap saja. Kalau begitu, bolehkah kita menikmati kehidupan? Bolehkah kita menikmati kehidupan? Amsal 3 ayat 13 menulis, Amsal 3 ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu adalah pemberian Allah. Jadi kita boleh menikmati hidup yang berasal dari pemberian Allah. Karena itu carilah pasangan hidup yang seiman. Bekerjalah sekuat tenaga untuk keluarga sesuai ajaran Tuhan. Raihlah prestasi terbaik. Kejarlah masa depan penuh kebahagiaan. Tuhan menjanjikan semua berkat itu bagi kita. Jangan meninggalkan Tuhan. Jadi janganlah kita pernah meninggalkan Tuhan dan iman kita demi memuaskan keinginan menikmati duniawi sehingga kehilangan keselamatan. Keselamatan jiwamu lebih berharga dari apapun di dunia ini. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Maka engkau akan berbahagia di dunia dan di surga. Tuhan akan memberkatimu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.